Kembali lagi, kita bakal bahas yang namanya koordinat Kartesius. Kuy, belajar. Oke, nah ini dia. Koordinat Kartesius. Ada dua kata di sini ya. Yang pertama itu koordinat, yang kedua Kartesius. Kita bahas dulu dari koordinatnya. Jadi koordinat itu adalah suatu bilangan yang mana digunakan untuk menentukan kedudukan atau letak atau posisi suatu objek. Jadi kalau kalian pernah menggunakan Google Map, nah, dalam setiap tempatnya itu memiliki yang namanya titik koordinat. Dan titik koordinat antara satu tempat dengan tempat yang lain jelas berbeda. Itu adalah salah satu penerapan dari materi koordinat ini. Sedangkan untuk Kartesius itu diambil dari nama yang mencetuskan ide peletakan atau kedudukan suatu objek tersebut, yaitu Bapak René Descartes. Nah, Bapak René Descartes ini adalah salah satu filsuf dan matematikawan asal Perancis yang sangat mempengaruhi dunia matematika. Kenapa? Dia banyak terlibat dalam dunia geometri. Salah satunya di sini koordinat. Koordinat ini nanti juga bakal berkaitan dengan geometri. Kenapa? Ada nanti kita bahas mengenai bangun datar dari titik koordinat. Bangun ruang juga bisa dari koordinat, cuma sudah melibatkan yang namanya 3 sumbu. Descartes mengemukakan idenya kalau meletakkan suatu objek atau titik atau sesuatu apapun itulah yang namanya diletakkan membutuhkan 2 sumbu. Yang pertama sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau sumbu X itu dia yang horizontal, kalau kalian ingat garis bilangan, nah seperti itulah dia sumbu X. Kemudian kalau sumbu Y dia yang vertikal. Nah, jadi dari koordinat Kartesius ini, 2 sumbu ini kita bisa ketahui kalau si sumbu X itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Di kanan dia bernilai positif, di kiri dia bernilai negatif untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y, di atas dia positif, ke bawah dia negatif. Oke, jangan terbalik ya untuk koordinat Kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita masuk ke titik koordinatnya, tapi sebelum ke situ, coba cek dulu definisi dari titik. Titik dalam dunia matematika merupakan suatu kedudukan atau posisi yang tidak mempunyai ukuran dan disimbolkan dengan noktah, itu tanda titik itu kan, atau silang. Jangan lupa, nama sebuah titik harus menggunakan huruf kapital. Jadi dia harus menggunakan huruf besar. Nah, jadi di koordinat Kartesius ini yang bentuk tanda tambah itu, kita mau meletakkan yang namanya titik. Misalkan Ibu buat contoh di sini. Tuh, kelihatan ya, ini titiknya. Nah, jadi ternyata kalau hanya titik kayak gitu doang mah gampang kita buatnya kan. Tapi di mana sebenarnya spesifik letak titik tersebut? Nah, disinilah gunanya koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadi caranya bagaimana? Untuk titik koordinat dia harus formatnya X, Y. Sebenarnya bacanya nggak X, Y ya. Artinya dia berurut gitu. X dulu baru si Y. Jadi di sini kalau udah ada satu buah titik, kita mau menentukan letaknya di mana, kita cari dulu X-nya, baru Y-nya, ya kan? Dengan cara seperti apa? Ketika mau menentukan si X untuk titik koordinat, dekatkanlah si titik yang tadi itu, tarik garis putus-putus menuju ke sumbu X. Oke, nih, ya kan? Kemudian untuk menentukan si Y, tarik garis putus-putusnya menuju sumbu Y. Nah, karena tadi dia bilang sebuah titik harus dinamai dengan huruf kapital. Di sini Bu kasih contoh. Huruf kapitalnya adalah si A. A besar ya, harus huruf kapital. Nah, berarti udah tahu dong kita titik koordinatnya. Kalau kalian perhatikan ternyata dia ke bawah itu tepat kena di angka 6. Maka X-nya 6. Sedangkan untuk sumbu Y dia ke angka 4. Maka titik koordinatnya sudah tahu kita. Si A itu berada pada 6, 4. Oke, sampai sini belum selesai, kita lanjut. Si 6 ini, kalau kalian ada bertanya kemarin, Bu, absis itu apa? Nah, ini dia. Absis itu adalah nilai si X. Berarti di sini 6 adalah absis. Sedangkan untuk Y, namanya adalah ordinat. Nah, ordinatnya adalah 4. Ingat ya, absis adalah nilai si X, ordinat adalah nilai si Y. Oke, itu untuk titik koordinat. Nggak boleh terbalik, artinya nggak boleh Y dulu baru X. Nggak boleh X dulu baru Y. Bu, iya cuma X dan Y aja? Gini, sebenarnya untuk koordinat, banyak ya. Ada koordinat kutub, ada koordinat
bola, koordinat tabung, dan lain sebagainya. Tapi yang dipelajari sekarang itu cukup pada koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Artinya cukup sampai 2 dimensi. Kalau dia nanti udah masuk 3 dimensi, ya ada Z gitu. Ada Z nanti dia sudah membentuk sumbu untuk bangun ruang begitu. Kalau ini kita bakal bahas mengenai titik, garis, dan bidang. Cukup 2 dimensi aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam koordinat kartesius, kalian udah baca buku kalian temukan satu kata yaitu kuadran. Kuadran itu apa? Kuadran itu adalah daerah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ada berapa daerah kira-kira ya? Kayak belah kue gitu loh, kayak motong kue. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu kan. Jadi ada 4 daerah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Kuadran itu berarti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 untuk 4 daerah tersebut. Jadi, di manakah letak kuadran 1? Nah, kuadran 1 terletak pada sumbu X yang positif dan sumbu Y yang positif selalu. Ini selalu kuadran 1 di sini. Kuadran 2 di mana? Di sini. Kenapa? Karena kuadran 2 adalah sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Maka ini kuadran 2. Selanjutnya, untuk kuadran 3 yang mana? Coba yang kanan atau kiri? Ya, ke bawahnya ya, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, yang ketiga, kuadran yang ketiga itu berada pada sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dua-duanya negatif. Itu kuadran 3. Terakhir untuk kuadran 4 udah tahu lah ya di sini. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Itu kuadran 4. Jadi selain letak titik koordinat itu di X, Y yang tadi, dia juga bisa kita tentukan di kuadran mana dia berada. Gitu. Next, kita lanjut. Sekarang kita mau menentukan jarak. Ini agak sedikit berbeda dan mungkin beberapa dari kalian keliru ya dalam menentukan jarak. Kelirunya di mana? Kalau dia titik koordinat kan X, Y, tapi kalau jaraknya bukan seperti itu gitu. Nih, kita lihat nih. Ini contoh. Perhatikan gambarnya ya. Itu koordinat kartesius, terdapat titik A, B, C, D dan seterusnya. Titik A 2,6. Berarti X-nya berapa? Nih, 2 kan? Nah, Y-nya 6, ini dia. X-nya 2, Y-nya 6. Atau absisnya 2, ordinatnya 6. Nah, untuk jaraknya bukan berarti jarak titik A ke sumbu X-nya adalah 2. Bukan. Gimana? Nih, coba kita lihat kemarin. Ibu ambil contoh si titik A. 2, 6, ya kan? X-nya 2, Y-nya 6. Jadi ternyata dalam menentukan jarak, kalian bisa gunakan 2 cara. Yang pertama, ketika mau cari jarak dari titik ke sumbu X, berarti kamu hitung berapa langkah dia menuju sumbu X. Jadi kalau A-nya itu kan di sini, ya kan? Berapa langkah titik A ke sumbu X? Caranya dengan dihitung lah. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 langkah dia sampai pada sumbu X. Maka jaraknya adalah 6 satuan. Oke, jadi kalau ke sumbu Y bagaimana? Ya kita tarik mendekati sumbu Y. Jadi ini titik A tadi. 1, 2. Ternyata 2 langkah dia menuju ke sumbu Y. Maka berjarak 2 satuanlah si titik A dari sumbu Y. Oke, itu untuk jarak ke sumbu X dan sumbu Y. Sekarang di keterangan itu ada tambahan. Si titik A berada pada kuadran 1. Yes, benar. Kuadran 1 kan, ini kan kuadran 1. Tadi kita bahas. Ya kan, benar kan? Nah, jadi untuk cara yang kedua, kalian bisa balik. Titik koordinatnya kan ini, 2,6. Ya kan? Jadi dibalik. Coba, 2, 6. X-nya berapa? 2. Maka 2 itu jaraknya ke sumbu Y. Sedangkan si Y-nya itu 6, jarak ke sumbu X. Dibalik dia. Jadi beda untuk menentukan koordinat titik dengan jarak titiknya itu. Oke, sebagai contoh lagi yang E. Yang E, lihat. E titik koordinatnya minus 5, 0. Artinya X-nya ini X, 0-nya si Y, ya kan? Jadi
dia bilang di situ titik, maaf ya, ini bukan B, ini E maksudnya. Ya, titik E berjarak 0 satuan dari sumbu X. Ya kan? Jadi dibalik. Nah, ini kan Y-nya yang 0. Maka 0 lah jarak ke sumbu X. Maka untuk jarak ke sumbu Y-nya kita lihat sih X. X-nya itu minus 5. Nah, kenapa di situ Ibu buat 5 satuan? Karena jarak itu tidak ada yang ukurannya negatif. Jarak itu ukurannya selalu positif. Nggak ada, misal kamu bilang kayak gini, jarak dari rumah saya ke sekolah minus 2 km. Nggak ada. Jarak itu selalu bernilai positif. Maka kalaupun nanti negatif, maka dia pasti positif. Untuk jarak ya. Maka si titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke. Titik B, di kuadran mana itu coba? Ini kan kuadran 2 kan? Apakah dia berada di kuadran 2? Tidak. Ketika dia berada pada sumbu X dan sumbu Y, kalian cukup bilang dia tepat berada pada sumbu apa. Jadi dia tidak termasuk pada kuadran. Kenapa? Kalau kuadran yang kedua, tadi dia berada pada sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif. Sedangkan dia memenuhi syarat untuk X negatif 5. Tetapi Y-nya apakah itu positif? Tidak. 0 itu tidak termasuk bilangan positif. Dia bilangan 0. Maka dia tidak termasuk pada kuadran 2. Ataupun dia tidak termasuk pada kuadran 3. Oke. Contoh berikutnya si F. F itu minus 5, minus 3. Yang mana X-nya adalah minus 5, Y-nya minus 3. Oke. Kamu mau pakai cara yang mana yang lebih mudah? Ketika dibalik ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai dihitung juga nggak apa-apa. Mau pakai dua-dua caranya biar meyakinkan juga nggak apa-apa. Nah, jadi di sini si F, kalau mau lihat jarak ke sumbu X, ingat, sumbu X itu yang horizontal. Berarti horizontal kemana nih? Sekarang ke atas dong dia. Ya kan? Hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan jaraknya ke sumbu X. Sedangkan jaraknya ke sumbu Y adalah 5 satuan. Titik F berada pada kuadran 3. Yes. Oke, kita lanjutkan ya. Posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, apalagi nih ya kan? Posisi titik itu kalau yang tadi terhadap titik asal. Titik asalnya itu 0. Jadi tinggal lihat aja berapa yang ada di sumbu X, berapa yang ada di sumbu Y. Tinggal gitu aja. Nah, jadi di sini Ibu sarankan kita udah tidak hanya menggunakan satu titik. Ada beberapa titik dalam satu koordinat gitu. Biar nggak bolak-balik loh buat sumbu X, sumbu Y. Jadi nggak apa-apa buat di satu tempat gitu. Makanya Ibu sarankan gunakan buku kotak-kotak kecil. Oke. Selanjutnya di sini coba perhatikan gambar. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ya kan? Nah, kalau tadi kita menentukan koordinat titik si A, gampang kan? Tinggal tarik ke bawah untuk menentukan sumbu X, 3. Si Y-nya 6. Maka koordinat titiknya adalah 3, 6. Nah, begitu. Sedangkan di sini Bu buat lagi koordinat titik C. Untuk sumbu X-nya adalah 4. Minus 4. Sumbu Y-nya adalah 3. Maka di situ minus 4,3. Posisi titik terhadap. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi itu yang di sini itu terhadap titik asal yaitu 0. Nih, yang di tengah. Tapi kalau dibilang terhadap titik A terhadap titik C, ini fokus ke yang pertama dulu ya. Titik A terhadap titik C, berarti acuan kita adalah si C. Jadi kalau Ibu bilang gini, Bu Nona berangkat dari rumah ke sekolah. Berarti kita ngitungnya dari mana? Ya dari rumah ke sekolah. Nah, konteksnya itu seperti ini juga. Posisi si titik A terhadap titik C. Berarti acuan kita adalah si titik C. Gimana ceritanya selanjutnya? Nih, kita buat dulu. Kita berada di titik C. C dan A. Fokus dulu ke C dan A. Jadi, tadi sumbu X horizontal kan? Jadi, untuk menentukan titik tetap X dulu. Maka kalau si C menuju si A, untuk mengisi yang horizontalnya dulu, dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya kan? Ini si C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 langkah dia menuju si A. Ingat, dia ke kanan, berarti dia positif. Terus ternyata si A-nya itu di atasnya. Maka kita mau masuk ke sumbu Y. Ada berapa langkah? 1, 2, 3. Sampailah dia ke titik A. Maka di sini tadi 7, di sini 3. Maka titik koordinat posisi titik A terhadap titik C adalah 7,3 atau 73. Atau absisnya 7, ordinatnya 3. Atau X-nya 7, Y-nya 3. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Koordinat titik F terhadap G. F itu minus 3, minus 3. Lihat di gambar. G itu 2, sama dia di bawah kan kuadran 4, minus 6. Oke, dia bilang F terhadap G. Berarti acuan kita di mana sekarang? Di G. Karena dia bilang terhadap G, maka acuannya adalah si G. Disinilah kita. Di G. Nah, berarti kalau kita berdiri di G, kemana sih F? Ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kanan, berarti kita semakin jauh. Kita ke kiri dong, itu si F-nya, ya kan? Berarti ke kirinya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 langkah. Dan ke kiri, kalau garis bilangan ke kiri, dia bernilai negatif. Makanya di sini minus 5. Terus, dia ke atas kan? Sumbu Y yang ke atas itu bernilai positif. Berapa langkah? 1, 2, 3. Maka di sini minus 5, di sini 3. Maka koordinatnya adalah minus 5, 3. Oke, understand? Itu kan cara yang pertama. Cara yang lain juga bisa nih dengan cara dikurangkan. Nah, kita perhatikan coba yang ini. C dan B. Koordinat titik C dan koordinat titik B aman ya ketika dilihat dari titik asal, yaitu titik 0. Tapi ketika dia bilang posisi titik C terhadap titik B, bisa aja kita kurangkan. Cara ngurangkannya gimana? Kalau dia bilang titik C terhadap titik B, maka yang kita kurangkan adalah titik si C dikurangkan titik si B. Nah, jadi di sini titik C itu minus 4, 3. B itu 4, 4. Jadi kalau dia bilang titik C terhadap titik B, maka C dikurangin sama B. Yang pertama dulu si X. Nah, ya kan? Jadi kalau si X-nya kan minus 4. Dikurang sama 4. Berapa X ya jadinya? Minus 8. Oke. Sedangkan ini, makanya dia jadinya minus 8. Sedangkan kalau si Y-nya, Y itu dari C-nya 3, si B-nya 4. Maka 3 dikurangin 4 sama dengan negatif 1. Nah, maka jadinya minus 8, minus 1. Nah, itu untuk cara pengurangan. Kalau kamu rasa lebih mudah dengan cara menggeser, seperti cara yang pertama tadi, never mind, gak masalah. Atau dengan cara pengurangan lebih gampang, it's okay. Kamu boleh gunakan cara yang mana aja. Titik E, minus 5, minus 5. D, minus 6, 5. Oke. E terhadap D adalah berapa? Ayo. E terhadap D, berarti acuannya adalah si D. Ya kan? Ini si D, dia mau bergerak ke si E. Ingat, langkah pertamanya tentukan dulu sumbu X. Maka harus ke kanan atau ke kiri dia. Setelah itu, baru sumbu Y. Ke atas kah dia atau ke bawah? Gitu cara menentukan titik terhadap titik tertentu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Yang tahu jawaban pertanyaan kita yang terakhir di posisi titik terhadap titik tertentu, jawab juga di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk pada kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tetapi sebelum kita masuk ke koordinatnya, definisi garis dulu kita baca. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang terhubung. Nah, jadi kalau ada 2 buah titik aja, kita sudah bisa membuat yang namanya garis. Garis hanya memiliki ukuran panjang, tidak punya ukuran lebar. Dan penamaan garis menggunakan huruf kecil. Kalau satu huruf aja gunakan huruf kecil, contohnya G, H, K, biasa, satu huruf. Atau kalaupun mau gunakan 2 huruf, gunakanlah 2 titik yang membentuk garis tersebut sebagai titik awal dan titik akhir. Contoh garis AB nih, maka pangkalnya titik A, akhirnya titik
B. Gitu. Selanjutnya ada beberapa sifat dari dua buah garis. Yang pertama itu sejajar. Jadi kalau sejajar, kalian perhatikan rel kereta api itu sejajar. Dia nggak bakal pernah ketemu lurus gitu aja searah yang sama. Dia nggak bakal pernah ketemu, itu namanya sejajar. Kalau yang kedua itu berpotongan, artinya dia memiliki titik potong. Jadi kalau garis itu ketemu dia gitu, garisnya tabrakan gitu loh, berpotongan. Ketiga, tegak lurus. Nah kalau tegak lurus berarti dia membentuk sudut siku itu tegak lurus. Yang terakhir berimpit. Berimpit itu maksudnya adalah dia berada pada satu tempat gitu, dempet, bisa bilang kayak gitulah. Jadi dia nempel gitu, jadi nggak nampak dia kalau itu sebenarnya ada dua garis. Oke, biar nggak jelimet kali kita masuk kemarin. Perhatikan contoh berikut. Diketahui ada 3 buah titik ya. Titik A 42, B 4 negatif 5, C negatif 6 2. Bagaimanakah kedudukan garis AB, AC, dan BC terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, tetap langkah pertama gunakan buku kotak-kotak kalian untuk membuat koordinat kartesius. Biar apa? Di sini kelihatan nih persegi-perseginya sama ukurannya, skalanya sama, satu sama lain gitu. Ini dari 0 ke 1, 1 ke 2 itu sama. Jadi nggak keliru kalaupun misalnya nanti kita membentuk yang namanya gambar apa ini jadinya gitu. Kalau misalnya kalian gunakan buku yang biasa, takutnya nggak sama ukurannya gitu loh. Jadi karena kita menggunakan skala yang sama di sini, persegi-persegi ini, mungkin kalian ada yang baca kalau koordinat kartesius itu juga dinamakan dengan koordinat persegi. Ya kan? Selanjutnya kita gambarkan dulu titiknya di mana. Titik A berada pada koordinat 4 2. Tuh, ya kan? X-nya 4, Y-nya 2. Kuadran berapa ini? 1. Oke. Titik B 4 minus 5. Kuadran berapa ini? 4. Oke, lanjut. Titik C minus 6 2. Itu titik-titiknya. Udah, aman. Sekarang kita mau buat garisnya. AB. Di sini katanya garis AB. Berarti kita mau hubungkan titik A dengan titik B. Kita tariklah garisnya. Tuh, yang berwarna merah tuh garisnya. Jadi kalau kita lihat nih, AB, apa hubungannya dengan sumbu X? Ini AB, ini sumbu X. Apa kira-kira hubungannya dari yang udah Ibu jelaskan tadi? Apakah dia sejajar, berpotongan, tegak lurus, atau berimpit? Yang mana? Ternyata si AB tegak lurus, nih AB tegak lurus dengan sumbu X. Di sini membentuk sudut siku. Oke. Selanjutnya kita mau lihat hubungannya dengan sumbu Y. Ini AB, ini sumbu Y, gitu. Dia berada pada ini arah yang sama. Dan kalau kalian tarik terus ke atas ke bawah gitu, dia nggak bakal pernah ketemu. Inilah yang namanya sejajar. Oke, aman untuk AB. Sekarang kita mau ke AC, berarti kita mau gambarkan garis AC. Nah, kalau kayak gini, apa hubungannya garis AC dengan sumbu X? Gini dia kan? Apa hubungannya ini? Sejajar. Oke. Terus hubungannya dengan sumbu Y bagaimana? Ini AC, ini sumbu Y. Apa nih? Tegak lurus. Oke. Tuh. Sekarang kita mau ke BC. Kita tarik garis BC. Coba lihat. Apa hubungannya garis BC dengan X? Ini BC, ini X. Satu gini, satu gini. Nah, gimana nih? Apakah dia sejajar? Tidak. Tapi dia berpotongan. Ini titik potongnya. Ada yang namanya titik potong. Artinya dia bertemunya di mana gitu. Sedangkan dengan sumbu Y bagaimana? Iya, dia berpotongan juga. Ini titik potongnya dengan sumbu Y. Maka BC memotong sumbu X dan BC juga memotong sumbu Y. Oke, aman untuk garis. Aman. Kita lanjutkan. Terakhir nih. Ternyata dari gambar yang tadi tuh terbentuk sebuah bangunan datar, ya nggak sih? Ya kan? Bangunan datar apa? Ya, segitiga. Jadi kalau dia ada satu titik aja,
maka namanya koordinat titik, ya kan? Kalau dia garis, dia membutuhkan setidaknya ada 2 buah titik. Nah, kalau ini ternyata ada berapa titik? 3. Dia sudah dapat membentuk yang namanya bangun datar atau bidang. Jadi kalau mungkin ada 4 titik, ya bisa aja. Jadi bentuk apa itu segi 4? Bisa persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, bisa. Nah, kalau bangun datar atau disebut juga dengan bidang, mempunyai bentuk 2 dimensi. Kalau kalian ingat, Ibu udah sampaikan di awal sekali, koordinat kartesius hanya ngebahas yang sampai 2 dimensi. Jadi cukup sampai pada bangun datar. Sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Nah, kalau udah bangun datar kan memiliki panjang dan lebar. Tadi Ibu review lagi. Titik tidak memiliki ukuran. Garis memiliki ukuran panjang. Bangun datar udah punya panjang, udah punya lebar. Bidang datar ini memuat unsur lebih kompleks dari garis dan titik. Yes, benar sekali. Jadi ini bentuknya segitiga, ya kan? Kalau udah ketemu yang namanya bangun datar, coba deh kamu ingat-ingat lagi. Kalau udah ada bangun datar, ini dari SD sih ya, udah belajar. Kalian pasti disuruh menghitung yang namanya luas, keliling, ataupun hanya ukuran-ukuran sisinya. Caranya bagaimana kalau menggunakan koordinat kartesius? Ya udah, tinggal ukur aja sama kayak menghitung jarak tadi. Jadi kalau ini segitiga nih kan. Ya kan? Mana coba alasnya? Mana tingginya? Nah, kalau segitiga, alas dengan tinggi itu, apapun itulah, segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Yang namanya alas dengan tinggi itu selalu membentuk sudut siku-siku. Selalu membentuk sudut siku-siku. Jadi ini yang mana alasnya? Kalau kamu bilang AB itu alas, oke. Berarti tingginya yang mana? AC, bukan BC tingginya. Terus, ngitung ukurannya bagaimana? Ya hitung, itu ada berapa kotak dari A ke B. Hitung, berapa kotak ya? Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Ada 7 kotak. Sedangkan kalau tingginya kalian bilang itu si AC, ya ukur berapa tuh? Ada 10. Ya udah tinggal hitunglah luas, hitung keliling. Nah, itu Ibu nggak mau kasih tahu di video ini. Kalian ingat-ingat lagi materi yang udah lalu-lalu. Materi ini jangan cepat kali move on lah, ya. Karena materi matematika ini terus berlanjut gitu. Jangan dilupa gitu. Oke? Untuk materi koordinat kartesius ada yang mau ditanya? Tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi koordinat kartesius. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.